Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman arsadakumullah, kajian tafsir pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 195 halaman 30. Al-Baqarah ayat 195. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa an ihfa akram, ya, yaitu ihfa yang dibaca sepintas saja, dibaca samar tapi sepintas, karena nun mati ketemu fa dalam satu kata. Wa anfiqu mad tabi'i wawu, mad itu panjang, tabi'i itu biasa, karena ada wawu didahului oleh domah. Fi mad tabi'i iya, karena ada ya mati didahului kasrah. Sabi mad tabi'i iya. Lillah tarkik, lafdzul jalalah atau lafaz Allah didahului oleh kasrah, jadi lafaz Allahnya dibaca tipis. Wala man tabi'i alif, tulku man tabi'i wawu, bi'ai mad lain, walaupun dibacanya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf, dan bunyinya harus iya, jangan bi'ai, di man tabi'i iya. Ini nampak jelas perbedaan antara mad lain dengan mad tabi'i iya. Kalau bi'ai itu karena ya mati didahului fathah, kalau di ya mati didahului kasrah. Bedanya mad lain dengan mad tabi'i begitu. Kum idhar sapawi, mim mati didahului bertemu dengan hamzah, jadi mimnya betul-betul dibaca jelas di bibir biar terdengar jelas. Tahan dua ketukan. Kum ilat alif lam samsiyah. Jadi ada dua huruf yang diabaikan itu, Pak. Satu alif maksurah, dua alif lam, itu langsung diidghamkan ke huruf ta itu. Ilat, nah itu. Ilat tahlukati wa ahsinu. Ini kalau mau berhenti di situ itu mad tabi'i wawu. Tapi kalau mau disambung itu menjadi mad jaiz munfasil. Karena setelahnya atau setelah waqaf itu ada hamzah.
Jadi di situ boleh berhenti, boleh tidak. Jadi bagusnya itu membacanya itu berhentinya di wa ahsinu. Biasanya orang rata-rata membaca itu berhenti di tahlukah itu. Ilat tahlukah. Padahal kan di tahlukah itu nggak ada wakaf itu. Jadi ilat tahlukati wa ahsinu. Baru dimulai dari inna. Makanya itu hamzahnya di kasroh. Karena sebelumnya kan ada wakaf itu. Ada wakaf jaiz. Walaupun di situ pilihan ya, boleh berhenti, boleh tidak. Wakaf jaiz itu. Tapi kalau melihat kalimat sesudahnya atau kalimat berikutnya, itu kan hamzahnya di kasroh. Jadi enggak anna tapi inna. Inna gunna. Nawno tabhim. Tebal tabhim. Karena lafaz Allah didahului fathah. Yuhibbul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Muhsinin mad adil sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 195 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ini setelah ayat-ayat yang berbicara tentang berperang. Lalu kemudian diikuti dengan perintah wa anfiqu, dan infakkanlah. Secara sederhana ya, atau secara bahasa, infak itu artinya mengosongkan, atau bisa juga menafkahkan, atau bisa juga melubangi itu. Melubangi. Itu kenapa orang itu disebut munafik gitu. Karena orang munafik itu ini orang yang biasa membuat lubang sekalipun sudah diberikan lubang gitu. Seperti tikus kan begitu. Tikus itu kalaupun sudah diberi lubang, dia pengennya bikin lubang yang lain gitu. Sekalipun ada jalan, dia pengennya bikin jalan yang lain itu. Makanya kenapa orang seperti itu disebut orang munafik gitu. Karena dia itu adalah orang yang senang membuat banyak lubang gitu. Kenapa senang membuat banyak lubang? Itu agar mudah untuk menyembunyikan diri ya. Mudah untuk melarikan diri. Kenapa infak itu disebut mengosongkan gitu? Karena kan secara lahir ketika orang itu berinfak, itu kan hartanya itu dikurangi, dikosongkan, sedikit dikosongkan gitu. Walaupun pada hakikatnya hartanya nggak berkurang gitu. Cuman secara lahir kan hartanya diambil. Atau infak itu bisa diartikan juga membelanjakan. Makanya seorang suami ketika memberikan nafkah itu, infak nafkah itu asal katanya sama itu. Seorang suami memberikan kepada anak istrinya itu disebutnya memberi nafkah gitu. Memberi kebutuhan untuk belanja gitu. Nah, bicara infak itu nanti ada infak yang hukumnya wajib, ada infak yang hukumnya sunnah itu. Itu secara konsep begitu. Walaupun secara
fakta di masyarakat kalau bicara infak itu taunya yang sunnah gitu. Atau kalau bicara infak itu identik dengan mengeluarkan harta yang hukumnya sunnah gitu. Faktanya begitu di masyarakat itu. Tapi sebetulnya secara konsep, secara teori, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Nah ini yang sering disebut dengan antara kebenaran konsep dengan kebenaran fakta itu kadang berbeda itu. Konsepnya infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Faktanya di masyarakat memahami infak itu sunnah gitu. Nah paling tidak kan kita tahu, oh infak itu enggak selamanya sunnah. Jadi ada yang wajib juga. Jadi kalau mau dibagi gitu ya, infak itu judul besarnya infak. Itu terbagi dua gitu ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian yang wajib ada yang ditentukan jumlahnya, ada yang tidak ditentukan jumlahnya gitu. Yang ditentukan jumlahnya bahkan waktunya itu seperti zakat fitrah itu Pak. Kemudian zakat mal itu ukurannya ditentukan, waktunya ditentukan, atau istilahnya ada haul dan nisab gitu. Haul itu batas minimal waktu wajib mengeluarkan zakat, minimalnya batasnya minimal waktunya berapa, itu haul itu. Kalau nisab batas minimal ukuran harta yang wajib dizakati. Kalau emas batas minimalnya berapa gram gitu. Kalau beras batas minimalnya berapa kintal, itu disebutnya nisab itu. Itu yang wajib Pak. Jadi uang wajib. Kemudian ada infak yang wajib tapi enggak ada ukuran yang pasti. Wajib tapi tidak pakai ukuran yang pasti. Seperti memberikan nafkah kepada keluarga. Itu wajib. Tapi ukurannya tidak ditentukan. Sesuai kemampuan. Makanya ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, berdosa itu. Karena nafkah kepada anak istri itu wajib. Adapun besarnya itu tergantung. Bisa 10.000, bisa 100.000. Itu kembali kepada kemampuan masing-masing. Nah kemudian infak pun, nah Pak, infak itu terbagi kepada dua juga jenisnya itu Pak. Jenis yang diinfakkan itu terbagi dua. Itu kalau melihat di Al-Quran, satu bil amwal, dua bil anfus itu Pak. Ada infak dengan harta, ada infak dengan jiwa raga itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah itu Pak. Jadi secara garis besar memang infak itu dengan dua hal tadi. Satu bisa dengan harta, dua bisa dengan jiwa raga. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang berbicara tentang jihad, ini kan kaitannya dengan berperang ayat sebelumnya tuh. Itu lebih banyak yang didahulukan dengan harta ketimbang dengan jiwa raga. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim.
amwal harta baru anfus itu. Jadi ada berinfak itu dengan harta, ada dengan jiwa raga. Kalau mampu dengan dua-duanya, ya lakukan dengan dua-duanya, Pak. Kita mampu berinfak dengan harta, lakukan dengan harta. Kemudian kita pun mampu berinfak dengan jiwa raga, lakukan dengan jiwa raga. Dengan jiwa raga itu bisa dengan tenaga, gitu Pak. Bisa dengan ilmu, bisa dengan doa, gitu. Atau bisa dengan kekuatan itu dengan jiwa raga itu seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran itu ketika Allah itu berbicara tentang infak, itu rata-rata diikuti dengan kalimat fi sabilillah. Rata-rata begitu, hampir itu sekitar 7 kali lah itu Allah menyebut kata infak diikuti dengan kata fisabilillah, di jalan Allah. Jadi di sabili, jalan Allahi Allah. Lalu kenapa kok selalu diikuti dengan kata fisabilillah? Ini memberikan sebuah indikasi, Pak, bahwa orang berinfak itu satu mesti fisabilillah, harus atau wajib di jalan Allah. Yang kedua, ini memberikan sebuah indikasi bahwa ketika orang berinfak itu ada yang berinfaknya di jalan Allah, ada yang berinfaknya bukan di jalan Allah atau di jalan setan itu. Nah, maka ini memberikan sebuah isyarat, dan dalam faktanya begitu. Dalam realitasnya di masyarakat ada orang yang berinfak di jalan Allah, ada juga orang yang berinfak di jalan setan. Nah, jadi yang Allah inginkan itu bukan hanya sebatas infak, Pak. Karena kalau hanya sebatas infak, orang-orang di luar Islam pun mereka berinfak, Pak. Ini kalau kita lihat ya dalam sejarah, dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang berinfak itu bukan hanya umat Islam, bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar, bukan hanya Utsman, tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab juga berinfak, Pak. Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu kan diadakan sayembara itu oleh Abu Jahal itu. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya sekian. Nah, itu kan Abu Jahal berinfak juga itu, Pak. Berinfak. Nah, hari ini pun banyak kan, Pak. Banyak orang yang ketika berinfak itu bukan di jalan yang benar gitu. Bahkan banyak orang yang berinfak mengeluarkan harta itu dalam rangka memusuhi Islam. Itu pun berinfak juga, tapi infaknya di jalan setan. Sehingga kita sering mengatakan begini, jangankan untuk masuk surga, untuk masuk neraka saja perlu biaya itu, Pak. Perlu biaya itu. Dan biaya masuk neraka itu besar juga. Makanya kita orang Islam itu, kalau orang-orang kafir saja mereka mengeluarkan biaya untuk masuk neraka, mestinya orang Islam itu lebih tertarik mengeluarkan biaya untuk masuk surga. Sudah jelas kan
janji dan jaminannya pun ketika berinfak di jalan Allah itu surga. Kita harus lebih berani ketimbang orang-orang kafir yang mereka berinfak di jalan setan. Nah, bagaimana untuk mengukur apakah infak itu di jalan Allah atau bukan? Itu satu, dilihat dari niat, Pak. Niat ini dalam berbagai hal ini menjadi faktor penentu, Pak. Menjadi faktor penentu. Dan tidak heran ketika dalam berbagai macam kitab itu, kalau Bapak baca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu seringkali bab pertama yang ditulis oleh mereka itu bab niat itu. Silakan baca kitab-kitab hadis itu kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, atau kitab-kitab yang lain. Yang ditulis bab pertama itu bab niat itu. Karena niat itu menjadi penentu dalam segala aktivitas itu. Diterima dan tidaknya amal itu tergantung niat. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari proses itu. Bagaimana cara berinfaknya, ini menentukan juga, Pak. Kan ada orang yang berinfak itu sambil menyakiti gitu, Pak. Berinfak sambil menjatuhkan harga diri orang lain gitu. Berinfak sambil memperbudak orang lain. Kan banyak orang berinfak tapi ingin orang yang diberi infak itu memperbudak dirinya atau tunduklah kepada dia gitu. Berarti ini infaknya bukan fisabilillah, ini fisabili nafsihi gitu, Pak. Infak itu di jalan dalam rangka menjadikan dirinya sebagai tuan, sebagai majikan. Ada juga orang yang berinfak itu dalam rangka mencari wibawa gitu, Pak. Itu bukan fisabilillah. Jadi cara itu sangat menentukan, itu disebut fisabilillah atau bukan. Kemudian yang ketiga tujuannya, Pak. Tujuan daripada infak pun itu menentukan. Jadi dari niat, cara dan tujuan itu harus betul-betul diperhatikan agar apa yang kita infakkan itu dicatat sebagai fisabilillah. Nah itu, Pak. Di wa anfiqu nih, dan infakkanlah kalian fisabilillah di jalan Allah. Nah, ayat ini, Pak, ayat ini jatuh setelah Allah berbicara tentang qital, tentang perang. Kenapa? Karena yang namanya berperang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah itu dibutuhkan dua hal, Pak. Dua hal. Satu, dibutuhkan jiwa raga. Yang kedua, dibutuhkan harta. Dan tadi kita katakan lebih banyak di Al-Quran itu harta didahulukan daripada jiwa raga. Kenapa kok harta lebih didahulukan? Karena berjuang dengan harta sebetulnya lebih mudah bila dibandingkan berjuang dengan jiwa raga. Kan kalau orang itu berjuang dengan jiwa raga, itu bisa jadi resikonya nyawa. Sementara dengan harta, kan sering ada orang mengatakan begini, lah harta mah bisa diteangan, nyawa mah mau ayo ngajual gitu, Pak. Ini kan merupakan satu bentuk rahman dan rahimnya Allah.
Jadi Allah itu lebih banyak menuntut berjuang dengan harta dulu, baru dengan jiwa raga. Coba kalau dengan jiwa raga dulu Pak, baru dengan harta, wah berat bisa nih Pak. Cacak dengan harta dulu pun banyak orang yang tidak memperhatikan. Kemudian yang kedua nih, kenapa kok lebih banyak didahulukan harta dulu baru dengan jiwa raga? Karena sebelum berjuang dengan jiwa raga itu kan perlu yang namanya persiapan harta. Perlu persiapan harta. Barangkali perlu kendaraan, perlu logistik gitu Pak, perlu persenjataan gitu. Baru raganya, jiwa raganya berangkat ke medan perang kan begitu. Kita lanjutkan nih ya. Apa yang membedakan antara sedekah dengan infak? Sebetulnya nih, antara infak dengan sedekah itu di satu sisi memiliki persamaan, di sisi lain memiliki perbedaan. Kalau dilihat dari bahasa, sedekah itu kan benar, sidik. Abu Bakar As-Siddiq, Shadaqallahul Adzim, itu sedekah itu benar. Orang yang mengeluarkan harta disebut bersedekah itu satu, karena dia itu membenarkan firman Allah tentang perintah mengeluarkan harta. Yang kedua, ketika orang itu mengeluarkan harta di jalan Allah, maka dia itu disebut atau memiliki ciri seorang mukmin yang benar, Pak. Makanya itu di ujungnya ayat itu kan ulaika humul mu'minuna haqqo, nah itu. Atau di ayat lain alladzina shadaqu. Nah, jadi orang-orang yang bersedekah itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang benar gitu. Ciri orang yang memiliki keimanan yang benar itu adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, sama nih di masyarakat pun ketika bicara sedekah itu identiknya dengan hal yang sunnah. Ini yang tadi kita katakan antara kebenaran konsep dengan realita itu kadang beda. Padahal bicara sedekah itu sama dengan bicara infak. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Makanya di At-Taubah tuh ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Itu kan bicara 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima sedekah. Bicaranya kan dengan kata-kata sedekah, bukan dengan kata-kata zakat ya. Bukan innamaz zakat lil fuqara wal masakin, bukan. Tapi innamas sedekah. Padahal ayat itu ayat yang berbicara tentang zakat itu. Nah, makanya oleh para ulama pun begini, sedekah itu terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu ya zakat fitrah, zakat mal. Sedekah yang sunnah itu sedekah yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan kepada siapa diberikannya, itu sedekah sunnah. Itu yang dipahami oleh kita kan sedekah sunnah itu. Padahal zakat fitrah itu adalah sedekah wajib, atau bisa juga disebut infak wajib. Jadi beda istilah, ada persamaan antara infak dengan sedekah, ada perbedaan. Perbedaannya disebut infak karena mengeluarkan harta, disebut infak itu.
Disebut sodakoh itu karena dia membenarkan perintah Allah, dan ketika mengeluarkan harta itu merupakan bukti akan keimanan seseorang. Ya, terima kasih Pak. Kalimat berikutnya nih. Setelah Allah memerintahkan untuk berinfak di jalan Allah, itu kan perintah amr, itu diikuti dengan larangan. Perintah diikuti dengan larangan. Wa dan la, janganlah. Tulku, kalian menjatuhkan. Bi aidikum, tangan-tangan kalian. Ila, kepada at-tahlukah, kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Ini bagaimana yang disebut dengan menjatuhkan kepada kebinasaan? Ini kalau dilihat nih Pak nih, salah satu asbabun nuzul ayat ini kalau Imam At-Tabrani ya mengatakan begini. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi perang antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Waktu itu Romawi itu menjadi negara dikuasa itu Pak. Setelah Persia jatuh, kemudian umat Islam pun semakin kuat. Terjadilah perang antara Islam dan Romawi itu. Nah, pada saat perang antara Islam dan Romawi itu, para sahabat itu mengeluarkan atau menginfakkan harta dalam rangka perjuangan itu dengan jumlah yang sangat besar itu Pak. Sampai-sampai pada saat itu umat Islam itu baik dari sisi pasukan, perlengkapan, logistik sangat lengkap itu. Sehingga orang-orang Romawi itu kalah. Mereka kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Banyak yang masuk Islam itu Pak, orang Romawi. Nah, pada saat itu ada seorang sahabat yang mengatakan begini, alhamdulillah ya kita bisa mengalahkan pasukan Romawi. Tapi sayangnya harta kita habis. Nah gitu Pak, itu gara-gara menyebutkan cuman harta kita habis. Nah kayak gitu. Nah itu dianggap menjatuhkan diri kepada kehancuran. Kenapa? Karena tersirat dari ucapannya itu ada penyesalan berinfaknya itu. Tersirat dalam hatinya itu bahwa sekalipun menang tapi ada penyesalan karena hartanya itu habis. Nah penyesalan seperti itu dipandang kurang ikhlas Pak, kurang ikhlas dalam berinfaknya itu disebut dengan menjatuhkan diri kepada kehancuran. Atau ada ulama lain yang mengatakan begini, yang disebut dengan janganlah kalian menjatuhkan diri kepada kehancuran itu, satu, jangan kikir, kemudian yang kedua itu jangan bakhil gitu. Jangan bakhil. Jangan pengecut Pak. Satu, jangan kikir, dua, jangan pengecut. Kenapa? Karena orang yang pengecut itu adalah orang yang mengabaikan kebaikan dirinya. Sementara orang yang kikir itu orang yang mengabaikan kebaikan hartanya. Jadi dalam diri dan harta itu ada kebaikan. Ketika orang itu pengecut, lari dari medan perang, itu mengabaikan kebaikan diri, kebaikan badan, atau kebaikan jiwa raga. Ketika orang itu tidak mau berinfak
di jalan Allah dia mengabaikan kebaikan harta. Padahal dengan berinfak itu hartanya menjadi baik. Dengan pergi berjuang itu jiwa raganya menjadi baik. Nah, maka orang yang pengecut dan kikir itu disebut menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Sehingga dikisahkan begini, Pak nih. Pernah terjadi perang antara Islam dan luar Islam. Perang itu di luar daerah, malah di luar daerah, atau bukan di daerah orang yang bersangkutan. Nah, si A ini tinggal di sebuah daerah yang sebetulnya tidak terjadi perang, tapi terjadi perangnya itu di daerah tetangga, Pak, provinsi tetangga. Katakanlah nih, orang Belanda menyerang Jawa Tengah gitu. Orang Belanda menyerang Jawa Tengah. Kemudian orang Jawa Tengah itu ada yang minta sumbangan ke orang Jawa Barat untuk membantu perang melawan Belanda. Nah, kemudian orang yang ada di Jawa Barat itu nggak mau membantu, Pak, nggak mau menolong, dengan alasan itu kan yang perang Jawa Tengah, bukan Jawa Barat. Biarin saja yang berjuang mengeluarkan harta, jiwa dan raga itu orang Jawa Tengah. Itu, Pak. Tak lama kemudian ternyata perang itu bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, merembet juga ke Jawa Barat, Pak. Sehingga orang yang tadi dipinta sumbangan itu hartanya habis, keluarganya habis, pokoknya kekayaannya habis, Pak. Ketemulah nih orang yang tadi dipinta sumbangan itu dalam sebuah penjara dengan orang yang minta sumbangan tadi. Ketemu tuh, Pak. Nah, ketika bertemu dalam penjara, disitulah si orang Jawa Barat itu merasa menyesal. Kenapa dulu ketika terjadi perang di Jawa Tengah, ketika orang itu minta sumbangan tidak saya beri gitu. Padahal kalau seandainya dulu saya beri, saya bantu, mungkin perang itu tidak akan sampai ke Jawa Barat gitu. Bisa diatasi oleh orang Jawa Tengah gitu. Tapi karena orang Jawa Baratnya tidak mau bantu, akhirnya orang Jawa Tengah habis, Pak. Jiwa raga dan hartanya. Orang Jawa Barat pun habis. Jiwa raga dan hartanya itu begitu. Nah, umat Islam itu banyak yang tidak berpikir sampai ke situ, Pak. Banyak yang tidak berpikir sampai ke situ. Jadi begini, Pak nih. Ketika sebuah negara Islam itu diperangi, katakanlah oleh orang-orang Yahudi, sekarang umpamanya Palestina diperangi oleh orang Yahudi, mungkin ada orang Indonesia yang berpikir, itu kan Palestina, bukan negara kita Indonesia. Sayang saya harus mengeluarkan harta untuk membantu orang Palestina. Berpikirnya kan dia pendek. Padahal dengan kalahnya Palestina, dengan direbutnya Palestina, itu akan merembet juga ke negara-negara lain, Pak. Bisa jadi Yahudi itu akan memerangi Indonesia, memerangi umat Islam yang ada di negara-negara lain, yang pada akhirnya harta yang dulu tidak mau disumbangkan itu habis juga. Nah, itu jarang berpikir sampai ke situ. Nah, maka orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau membantu perjuangan Islam, itu disebut sebagai orang yang menjatuhkan diri kepada kehancuran, itu, Pak. Menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Itu lambat laun kan hancur juga. Lambat laun hancur juga. Kalau saya ibaratkan begini nih, Pak. Jangan jauh-jauh lah. Dalam satu keluarga itu, Pak, dalam satu keluarga.
Ketika ada saudara itu Pak yang perlu ditolong, ya ditolong gitu. Kenapa? Karena kalau saudara kita itu nggak ditolong Pak, itu kan bisa jadi dia melakukan hal-hal yang tidak baik gitu Pak, atau bisa jadi dia itu sakit dengan sakit yang sangat berat, bisa jadi dia itu mencuri Pak. Ketika sudah terjadi hal-hal seperti itu, akhirnya kan keluarganya ikut juga Pak. Manya ayeuna saudaranya sakit, dirawat di rumah sakit, kan pihak rumah sakit mencari ini siapa yang bisa dihubungi kan gitu Pak. Oh ini punya kakak sini gitu. Atau ketika dia itu mencuri ketangkap polisi, ini siapa keluarganya, sini. Kan dipanggil juga tuh ketika dia itu dipenjara karena mencuri. Coba kalau dulu itu ketika dia minta tolong, diberi tolong, mungkin tidak jadi mencuri Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau berpikir jauh itu sangat luar biasa itu Pak, untuk mencegah terjadinya kehancuran itu. Nah cuman seringkali kan orang itu terlambat berpikirnya itu. Jadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian terhadap kehancuran. Ini membiarkan Islam tanpa kita sumbang dengan dana, tanpa kita bantu, itu menjatuhkan diri kepada kehancuran. Nah, cuman harus dibedakan Pak nih. Harus dibedakan antara bunuh diri dengan berkorban. Betul. Bedakan antara bunuh diri dengan berkorban. Kan seringkali orang begini nih, sering salah paham. Ketika terjadi perang, lalu kemudian ada pasukan muslim yang menyerang musuh ke tengah-tengah musuh, lalu ada orang mengatakan, wah si eta bunuh diri, mati konyol. Bukan bunuh diri itu Pak. Kenapa? Kan niat beda Pak. Satu niatnya dia ingin membela Islam supaya orang-orang kafir itu sedikit besarnya kan banyak yang dikalahkan. Niatnya kan begitu. Kemudian yang kedua, ketika dia masuk ke tengah-tengah musuh pun kan dengan cara menyerang Pak, bukan dengan cara menyerahkan diri, tapi dia menyerang itu. Kalaupun pada akhirnya dia terbunuh, itu bukan menjatuhkan diri kepada kehancuran. Nah ini yang sering dikaburkan nih oleh sekelompok orang, bahwa ketika ada orang yang berjuang di jalan Allah, lalu kemudian dia belum punya kekuatan, kemudian dikatakan dia bunuh diri. Bunuh diri itu kan dosa, nggak boleh Pak. Dia bunuh diri, mati konyol. Bukan. Niatnya kan karena Allah, tujuannya ingin membantu Islam. Caranya pun cara yang baik, dengan cara melawan itu Pak. Termasuk ketika kita menyumbangkan harta di jalan Allah, kemudian barangkali harta kita pun sedikit, itu jangan dikatakan bahwa kita itu menjatuhkan diri kepada kehancuran. Kan sok aya geuning bahasa di masyarakat itu, waka-waka wae nulungan batur cenah. Awak sorangan ge tulunganeun. Atau ari kitu mah menjatuhkan diri kepada kehancuran. Enggak begitu. Dia kan niatnya ingin menolong. Nah itu Pak. Jadi luar biasa nih. Di satu sisi Allah perintahkan untuk berinfak di jalan Allah, di sisi lain diikuti dengan larangan menjatuhkan diri kepada
kehancuran. Termasuk menjatuhkan diri kepada kehancuran itu gini Pak, kita merusak akidah kita itu. Menjatuhkan diri kepada kehancuran, merusak ibadah kita itu menjatuhkan diri kepada kehancuran, merusak hubungan muamalah kita itu menjatuhkan diri kepada kehancuran. Karena dampak buruk kan yang ditimbulkan kalau akidah rusak, ibadah rusak, hubungan muamalah rusak, itu kan kebinasaan yang kita dapat, kerugian yang kita dapat. Makanya dalam kalimat berikutnya nih, wa ahsinu, nah itu, dan berbuat ihsanlah itu. Berbuat ihsan dalam hal akidah, berbuat ihsan dalam hal ibadah, berbuat ihsan dalam hal muamalah, berbuat ihsan dengan harta, berbuat ihsan dengan jiwa raga. Kan kita sering mengatakan begini, Nabi mengatakan kita itu memiliki 360 persendian, nah itu Pak. Nah 360 persendian itu harus berbuat ihsan atau harus disodakohkan itu Pak. Kita harus bersodakoh dengan nikmat Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan melalui 360 persendian. Bagaimana sodakohnya? Bisa dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ketika kita tasbih, tahmid, takbir, itu sodakoh anggota tubuh kita Pak, persendian kita. Atau bisa juga dengan sholat duha itu Pak. Sholat duha itu merupakan cara alternatif untuk mensodakohkan nikmat persendian yang Allah berikan kepada kita itu. Kan itu kalau dirutinkan enak gitu. Jadi pagi-pagi gitu ya, sebelum memulai aktivitas itu sholat duha dulu gitu Pak, 2 rakaat minimal gitu, atau 4 rakaat gitu. Baru kita berangkat kerja gitu. Jadi rasanya ringan gitu Pak, melakukan aktivitas itu ringan, semangat, optimis gitu Pak. Kalau punya rezeki sedekah gitu Pak. Kalau nggak punya rezeki untuk sedekah, bisa baca Quran lah Pak, 1 ayat 2 ayat gitu. Niatkan saja sedekah itu. Sedekah dengan mulut membaca Al-Quran gitu. Kita sekarang mengkaji Al-Quran, niatkan saja berzikir, bersedekah gitu. Jadi berbuat ihsan itu dalam hal akidah, ibadah, muamalah. Berbuat ihsan dalam harta dan dalam jiwa raga. Bagaimana berbuat ihsan dengan jiwa raga? Kita tidak menjadi pengecut Pak. Tidak jadi pengecut ketika Islam memerlukan jiwa raga kita. Bagaimana berbuat ihsan dengan harta? Kita tidak bakhil apalagi kikir, tapi kita berinfak, bersedekah, berzakat. Walaupun antara kikir dan bakhil kan beda ya. Kalau bakhil itu menahan hak orang lain yang ada pada diri kita. Kalau kikir, di samping menahan hak orang lain yang ada pada diri kita, orang itu mengambil hak orang lain yang ada pada diri orang lain, gitu Pak. Yang ada pada dirinya ditahan, yang ada pada diri orang lain pun diambil, nah itu kikir. Makanya kikir itu lebih mengerikan daripada bakhil sebetulnya. Jadi berbuat ihsan lah. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis yang disebut dengan ihsan itu, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, itu
karena kita memang di dunia tidak bisa melihat Allah. Yakinilah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ketika kita yakin Allah itu melihat kita, akidah kita akan dijaga itu, Pak. Tidak akan dijatuhkan kepada kehancuran. Ibadah kita dijaga, tidak akan jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan. Akhlak kita pun akan dijaga gitu. Dan ketika bicara akhlak itu kan bukan hanya bicara akhlak kepada sesama, tapi ada akhlak yang sifatnya vertikal. Makanya sering diistilahkan kita di bawah ini makhluk, Allah itu khalik. Nah, penghubung antara makhluk dengan khalik itu adalah akhlak gitu, Pak. Kita harus berakhlak kepada Allah. Ada yang sifatnya horizontal. Yang sifatnya horizontal itu kan ada akhlak kepada sesama mukmin. Sesama mukmin pun tingkat-tingkat. Ada mukmin dari kalangan orang tua kita, ada mukmin dari kalangan guru-guru kita, ulama-ulama kita, ada mukmin dari kalangan orang biasa gitu, Pak. Itu kan punya akhlak itu. Baru kepada akhlak sesama manusia sekalipun di luar Islam. Baru akhlak kepada makhluk Allah, flora, fauna, itu kan perlu berakhlak kita. Termasuk dalam menyembelih hewan pun kita harus berbuat ihsan kan, berbuat baik. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu senantiasa mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.